Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga sahabat-sahabat semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, panjang umur dalam Amin. lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kemarin 2 hari yang lalu Bunda Ayah ini kan ke konter HP. Ternyata yang melayani Ayah itu adalah seorang mahasiswa. Jadi dia itu mengeluh. Intinya mengeluh. Kenapa katanya? Kami ini terkadang diberikan tugas oleh pengajarnya, tapi kadang-kadang salah sedikit pun menjadi besar katanya. Seakan-akan kurang diperhatikan terhadap hasil karya pekerjaan mahasiswa itu. Menurut Bunda itu gimana dah itu kan? Kok bisa begitu kan? Memang kalau kita kembali ke ke faktanya, memang ada yang mengatakan bahwa memang ada mengatakan seorang dosen itu mengatakan, khususnya ke Bunda, kita itu sebagai dosen jangan, kita harus gimana lah sama mahasiswa supaya mahasiswa itu bisa menghormatin kita. Ya itu kan mungkin dari situ kita bisa memahamin itulah perilaku dosen, tapi tidak semua dosen seperti itu. Contohnya kita juga kan, kalau memang ada mahasiswa yang terlambat, kita pasti bisa menghargain, ya kan, pasti kita bertanya kenapa terlambat, nggak usah marah-marah, atau lebih enaknya kita panggil aja mahasiswa tersebut kalau ingin tahu yang sebenarnya, jangan di depan umum. Tapi kebanyakan ya seperti itu, dikatakan memang supaya dosen itu bisa dihormatin dan dosen ada pengakuan di mahasiswa, memang seperti itu kebanyakan. Memang kemarin itu kan kemarin ada juga yang Ayah survei, bukan survei, observasi lah, tanya-tanya ke mahasiswa. Setelah ditanya-tanya, ternyata kondisi mahasiswa itu tidak yang seperti kita bayangkan. Iya, Maksudnya gimana? kasihan. Kadang-kadang Ayah itu menganggap mahasiswa itu serba ada. Kadang-kadang mahasiswa itu serba terpenuhi segala kebutuhannya. Ternyata setelah disurvei dan ngobrol-ngobrol, mereka itu Pak katanya, kadang-kadang kami ini kalau liburan kami harus kerja dulu, pulang kampung. Apa kerja itu? Banyak kerja yang harus dilakukan supaya bisa hidup di tempat Kasihan, iya. kuliah katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang Pak katanya, kalaupun kami tinggal di kota tempat kuliah, terkadang kan kiriman pun lambat. Iya, Kalau lambat itu berarti kalaupun ada tugas pun akhirnya kami lambat. kan lambat juga. Bahkan yang menjadi iba dan kasihan juga sama mahasiswa itu, Pak, kadang-kadang kami ini Tidak makan pun iya. kadang sehari sekali. Bahkan katanya kalaupun habis ikut ke temannya Teman, gitu. iya biasanya gitu. Nah, oleh karena itu wajar apabila sebagai dosen Bunda lah, sebagai dosen, janganlah memperlakukan mahasiswa itu seperti dosen. Harus tahu karakteristik Iya. kondisi mahasiswa. Kadang si dosen itu kan menganggapnya serba ada, padahal tidak itu Iya. kan. Ya tadi, untuk makan pun kadang-kadang sehari sekali, bahkan tidak makan, katanya kan begitu. Apalagi untuk jajan, apalagi untuk kuota Iya. kan itu. Jadilah janganlah memperlakukan mahasiswa itu sebagai dosen itu. Perlakukanlah gitu kan. Iya. Sekali lagi, kadang-kadang mahasiswa suka terlambat masuk kuliah, tugas pun kadang terlambat. Kadang-kadang dosen mengeksekusi, dianggapnya si Iya. mahasiswa itu salah tanpa melihat latar belakang sebenarnya. Benar, itu suka terjadi. Suka terjadi begitu Ya ya. karena itu, Ada karena keluhan yang sama Bunda mahasiswa itu, ada yang keluhan-keluhan. alhamdulillah nggak ada. Pada Keluhan-keluhan enak. keluhan-keluhan itu Kadang-kadang kadang keluhan ekonomi perkuliahan gitu. enggak kayak gini, bisa Bunda kalau mau siasatin ada tugas gini, tolong ini tugas kalian ini berkelompok, tapi kata Bunda gini, tapi gimana ya uang kalian, jangan sampai lah uang makan terpakai seperti ini, kasihan orang tua kan kerja di kampung. Bahkan Mas Yong jawab gini, nggak apa-apa Bu, kami punya uang kas. Kadang-kadang seperti itu, tapi kan walaupun kayak gitu kan paling ditanyain berapa satu ini,
ya kadang-kadang 2.000 Bu gitu per bulan kan, jadi masih Oh, ada. uang kasnya untuk Kadang-kadang fotokopi. iya untuk fotokopi Bu, kami punya uang kas, makanya kadang-kadang Bunda tuh kalau ngasih tugas seperti seperti itulah, tapi mereka responnya baik walaupun kita dekat, tapi tetap menghormatin kita, memang kita sebagai orang tua lah yang pastinya. Jadi kondisi mahasiswa ini tentu Mm-mm. berbeda mahasiswa yang ada di Iya, daerah tertentu dengan yang lain. Tapi ini benar. adalah khusus kita berbicara karakter kondisi mahasiswa yang ada di Iya. daerah kita ini gitu kan gitu kan. Mm-mm. Jadi sekali lagi dosen itu jangan memperlakukan mahasiswa itu seperti dosen Iya, yang serba benar. ada, serba apa? Serba kecukupan. Mm-mm. Ya karena kan tadi Serba sampaikan mengikutin. kalau liburan pun sampai pulang kampung dulu, cari usaha Mm-mm. dulu, cari emas katanya kan ya, cari apa lagi, Iya. memantat ya, Iya, memantat kadang-kadang juga karir. iya. Supaya kita mengetahuinya, kita pas proses pembelajaran kita harus nanya, apa pekerjaan orang tuanya, biasa kan gitu. Tinggal sama siapa di sini, gimana apa kerjaan orang tuanya, kan dari situ kita mungkin tahu. Jadi kadang-kadang memang memang dari perilaku atau penampilan, biasanya mahasiswa itu kelihatan yang udah kerja itu suka suka kelihatan ya kan. Yang mandiri gitu kan. Yang mandiri itu Kan oh mahasiswa kerjanya gini dak, begini, iya. mahasiswa itu kan tidak selamanya jelek Iya, mahasiswa benar. itu. Maksudnya jelek tuh bukan jelek ini bandel, Iya. bukan bandel. Heeh. Kalau mahasiswa misalkan mengumpulkan tugas terlambat bukan bandel, harus dilihat secara ekonomi, mungkin tidak ada ekonomi ataupun kurang ekonominya atau biayanya kurang. Kalaupun mahasiswa terlambat jangan dimarahin, masih terlambat masuk Iya, kuliah itu. benar. Siapa tahu dia kerja dulu. Mm-mm. Bahkan ada mahasiswa yang tinggal di orang lain, Iya, yang mau tidak mau benar, membantu. bahkan nebeng kuliah pun nebeng ke orang lain itu Iya. kan. Pengalaman siapa itu? Pengalaman Bunda juga gitu dulu. Bunda dulu nebeng orang. Nebeng sama teman. Kebetulan kalau Saya kan untuk sahabat-sahabat sekalian, istri saya itu dulu kuliahnya nebeng tidak punya motor, tidak punya HP tidak punya HP. itu. Orang lain punya motor, punya HP. Iya, Jadi kalau kuliah lengkap. itu, kalau Bunda kuliah itu apa, dijemput orang lain. Dijemput ya, kebetulan Karena temannya tidak punya orang motor. Sampit. Namanya Noveni. Halo Noveni. Nah itu teman-teman baik itu, kami berempat Jadi dulu. istri saya dulu waktu kuliah itu tidak punya motor, dijemput oleh orang lain. Tidak punya HP. Tidak karena punya kan HP. tinggalnya di kos-kosan, jadi orang tua nelponnya bisa lewat ibu Apa ya? kos. Padahal Itu lagi zaman-zaman dulu HP yang besar itu, HP apa itu namanya? yang besar yang Nokia, bagus dulu, ingin punya, tapi kan kita tapi sekarang udah jadi dosen, walaupun tapi kalau dosen NIDN, tapi kalau kiriman pasti mama tepat lah, karena mama kan kerja juga PNS lah, tapi tidak ingin membebani. tapi tidak ingin membebani, cukup untuk makan ya kan, karena banyak juga kebutuhan yang lain. Istri saya kan lulusan PGSD Tahun Jadi, 2005. walaupun dari PGSD, Iya. tapi sekarang udah jadi dosen Alhamdulillah. dosen NIDN gitu kan, dosen NIDN. Yang penting jadi berkah untuk semuanya, memberi kebaikan untuk semua orang lah tanpa membeda-bedakan. Jadi sekali lagi mahasiswa itu punya kelebihan. Iya. Kelebihan itu kita manfaatkan oleh dosen, Mm-mm. karena bagaimanapun itu aset bagi kita. Mm-mm. Terlebih sekarang mahasiswa itu kan sekarang di zaman milenial. Iya benar. Mahasiswa punya kemampuan bahasa Inggris, teknologi. Ada. Dosen bisa belajar dengan mereka gitu Iya, kan, dengan- yang kekurangannya. Jadi jangan sekali-kali kita sebagai dosen itu jangan pelit menghormati, jangan pelit menghargai. Kalau kita ingin dihormati, dihargai. Jadi sekali lagi jangan pelit menghormati, jangan pelit menghargai apabila kita ingin dihormati, dihargai mahasiswa. Saling kita kan. Kalaupun ada mahasiswa kekurangan, diingatkan, ditegur. Iya, Kalau benar ada itu, salah ditegur. ditegur, diingatkan, bukan Ditegur dimarahin. secara pribadi. Bahkan kalau ayah dipanggil. itu nyuruh kan, yang ada waktu ya suruh kerja sambil kerja, sambil belajar mandiri gitu kan, kerja mandiri. Tidak tergantung sama orang tua, Sama kita minimal orang lah lain untuk jajan, untuk dirinya, apalagi untuk sekarang. beli pulsa. Iya gitu kan. Pulsa. Jadi gitulah, memperlakukan mahasiswa itu jangan Iya. dianggap yang negatifnya. Iya, karena ingin dihormatin, jadi caranya harus seperti itu. Memang Nggak, beda-beda. tapi nggak baik kita kalau ingin dihormati, hargai ya jangan begitu. Iya. Berawal dari kita. Kalau kita ingin dihormati, kita juga harus menghormati Benar. orang lain. Makanya tadi filosofinya, kalau jangan pelit menghormati, jangan pelit menghargai orang lain,
apabila kita ingin dihormati dari orang lain. Iya. Jadi harus saling menghormati. Sama-sama saling. Tapi terkadang susah juga sih orang, terkadang kalau itu Pak, susah orang tuh memahami perilaku diri sendiri. Dia tidak bisa ngaca lah, bercermin apakah perilaku aku itu benar atau enggak, apakah aku bertindak seperti itu. Nah kebanyakan tanda kutip lah, untuk memahami, untuk mencerminkan perilaku dia sendiri, dia membaca kebanyakan memang nggak bisa ya. Kebanyakan ya semaunya aja kadang-kadang Ya sekarang mungkin kan karena merasa punya power, kekuatan. tapi tidak baik apabila Iya, kita menjustifikasi orang lain yang negatifnya. Benar. Pasti orang itu punya sisi positifnya. Iya. Yang negatifnya dihilangkan, yang baiknya kita ambil. Duan ji bahalap lihiji papa kan gitu. Nah ini ayah juga kata-kata duan ji bahalap lihiji papa itu kata-kata dari mahasiswa. Jadi kata-kata duan ji bahalap lihiji papa Waktu apa itu ingat ketika dari saudara Hendra almarhum. Dia adalah BEM FKS Pengaraya. Jadi ayah belajar sama dia. Dra, apa artinya ambil yang baik tinggalkan jelek? Apa sih bahasa Dayaknya? Dia menyampaikan ini Pak, ditulis duan ji bahalap lihiji papa. Ambil yang baik tinggalkan yang jelek. Sampai sekarang saya ingat ya, karena kita belajar. Sekian banyak. Segini aja dulu sampai hello. Kare jewo ita ngobrol lagi hindai orang ngobrol deui. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya sambil kita belajar bahasa Dayak. Isut-isut bojo belajar bahasa Sunda. Ya. Sedikit-sedikit Saalit belajar bahasa Sunda. Hatur nuhun kasadayana. Terima kasih. Hatur nuhun. Hatur nuhun sadayana. Mugia sadayana sarehat. Sareng sukses. Amin. Pakai bahasa Dayaknya apa? Semoga ita tahu hasupa hindai dalam keadaan barigas ita ya. Dengan topik atau tema J berbeda. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimatikan ya. Dadah. Jangan lupa like, subscribe, komen, bagikan. Nuhun.